Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula, amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjid Nurul Ikhlas, hamba-hamba Allah yang mulia, insyaallah malam ini kita akan menghatamkan tidak hanya bacaan dari surah Ali Imran, insyaallah kita akan menghatamkan tafsirnya dari ayat-ayat terakhir surah Ali Imran, mulai dari ayat yang ke-199 sampai ayat yang ke-200. Ini temanya adalah tentang perbandingan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang durhaka, dan orang ahli kitab. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lantunkan dulu ayatnya, ayat 199 sampai ayat terakhir, ayat 200, dua ayat. Wa inna min ahlil kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran. Baik, sebenarnya ayat 199 sampai 200 itu satu paket dengan surah Ali Imran mulai ayat yang ke-197. Jadi ada tiga golongan. Ada orang yang bertakwa, ada orang yang kafir, durhaka, ada orang ahli kitab. Nah, ahli kitab ini masih ditafsil atau masih dirinci. Kalau beriman, ya akan mendapatkan balasan surga dari Allah. Namun kalau tidak mau beriman, ya risikonya sama dengan orang kafir. Baik, Mas Toto, wa inna min ahlil kitabi. Wa inna, dan sesungguhnya min, di antara ahli kitab, lama yu'minu, sungguh ada orang yang dia beriman billahi, kepada Allah, wama, dan apa akulah yang unzila, diturunkan, ilaikum, kepada kalian, wama, dan apa yang unzila, diturunkan, ilaihi, kepada mereka, Taurat dan Injil, khashiina, mereka khusyuk, tunduk, lillah, kepada Allah, la yastaruna, tidak mereka menjual belikan, di ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, Taurat dan Injil atas diutusnya Rasul, sama dengan harga qalila, sedikit, murah. Stop. Jadi yang namanya pemuka agama, baik Islam, Nasrani maupun Yahudi, ujiannya sama, Mas Toto. Apa? Dunia. Ujiannya sama, Mas Tri. Yahudi mengerti tentang kebenaran Al-Quran dan Nabi Muhammad. Nasrani juga demikian. Akan tetapi untuk meninggalkan status sosial yang mereka itu sudah mapan untuk beriman, besar apa enggak risikonya? Besar. Sama aja lah. Godaan manusia itu adalah dunia dengan berbagai macam bentuknya. Lanjut, Mas Toto. Ulaika, mereka itu, lahum, bagi mereka, ajruhum, pahala amal-amal mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Inna waha, sesungguhnya Allah, sari'u, sangat cepat, al-hisab, perhitungannya. Baik,
terjemah bebas ayat 199 dilanjutkan dengan asbabun nuzul. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Tuh, jadi hidayah Allah itu ternyata akan datang kepada orang yang khosyi'ina lillah, tunduk, orang yang hatinya itu tidak sombong. Itu pasti itu. Kan kita tahu lah di YouTube itu ada namanya yang pernah beberapa kali diundang di Masjid Nurul Ikhlas, Dr. Irena Handono. Betul? Itu dari ucapannya, perkataannya, pembicaraannya, sombong apa lemah lembut itu? Lemah lembut. Lemah lembut itu menunjukkan ketundukan hatinya. Jadi orang kalau baik hati gampang mendapatkan kebaikan, petunjuk dari Allah. Lanjut, asbabun nuzul. Anas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa saat berita kematian Raja Najasyi sampai kepada kaum muslim, Rasulullah SAW pun bersabda, lakukanlah sholat gaib untuknya. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah perlu kita mendirikan sholat untuk seorang Nasrani? Maka turunlah ayat ini.